nggak sih kamu mikir, kenapa cahaya bisa punya warna yang berbeda-beda? Atau bagaimana cara kita bisa tahu komposisi bintang yang jaraknya jutaan kilometer dari bumi? Jawabannya adalah spektroskopi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi Sains Nasional atau KSN bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Alifah Naura Indana dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi astronomi astrofisika spektroskopi terdapat beberapa subbab, yaitu pembukaan materi, hukum Cliff Note tentang pembentukan spektrum yang menyebutkan pembentukan spektrum, pelebaran spektrum, spektrum benda langit, klasifikasi spektrum bintang, dan efek Doppler. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Spektroskopi adalah teknik untuk mempelajari cahaya dari benda langit dengan cara memisahkan cahaya tersebut menjadi spektrum warna. Dari spektrum ini, astronom bisa mengetahui komposisi kimia, suhu, gerak benda langit seperti bintang atau galaksi melalui perubahan garis spektral. Astrofisika spektroskopi. Pada modul ini akan diperkenalkan mengenai cabang observasi lain yaitu spektroskopi. Namun, di sini akan lebih ditekankan mengenai konsep dasarnya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai spektroskopi, silakan teman-teman mempelajari buku Sakti Olimpiade Astronomi karya Twasti atau Fundamental Astronomi karya Hanu Kartunan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke subbab pertama yaitu pembukaan materi. Apabila seberkas cahaya dilewatkan pada prisma atau sebuah kisi-kisi, maka cahaya tersebut akan terurai menjadi berbagai warna seperti warna pelangi. Warna-warna tersebut disebut spektrum. Alat yang dapat mengurai cahaya disebut spektograf. Berikut adalah gambar spektrum yang dihasilkan oleh prisma dan ada gambar spektrum yang dihasilkan oleh kisi-kisi. Selanjutnya ada gambar spektrum yaitu continuous spectrum, emission lines, dan absorption lines. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff tentang pembentukan spektrum yang menyebutkan yang pertama, bila suatu benda langit cair atau gas bertekanan tinggi dipijarkan, benda tadi akan memancarkan energi dengan spektrum pada semua panjang gelombang. Spektrum ini disebut spektrum kontinu. Yang kedua, gas bertekanan rendah bila dipijarkan akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh berupa garis-garis terang yang disebut garis pancaran atau garis emisi. Letak setiap garis itu, atau dengan kata lain panjang gelombangnya, merupakan ciri khas gas yang memancarkannya. Unsure yang berbeda memancarkan kumpulan garis yang berbeda pula. Yang ketiga, bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan renggang atau bertekanan rendah, gas tersebut akan menyerap cahaya tadi pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang lewat itu diselang-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis absorpsi. Garis serapan itu sama dengan letak garis pancaran yang dipancarkan gas yang dingin itu, andaikan gas yang tadi dipijarkan. Berikut adalah gambar pembentukan spektrum. Subbab selanjutnya adalah pembentukan spektrum. Unsur yang paling sederhana di alam adalah atom hidrogen. Gas hidrogen apabila dipijarkan akan memancarkan garis-garis terang yang jarak antara garis-garis tersebut memiliki keteraturan. Seorang ahli fisik bernama Balmer mendapati panjang gelombang kumpulan garis itu mengikuti hukum 1/lambda sama dengan R dalam kurung 1/2 kuadrat kurang 1/n kuadrat dengan lambda adalah panjang gelombang, R suatu tetapan, dan N adalah bilangan bulat 3, 4, 5, dan seterusnya. Deretan garis yang dipancarkan hidrogen ini disebut deret Balmer.
Dengan mengambil N sama dengan 3, diperoleh garis Balmer pertama disebut H alpha pada lambda sama dengan 6563A. Untuk N sama dengan didapat garis Balmer kedua yang disebut H beta. Demikian seterusnya. Untuk N yang memiliki besar panjang gelombang, masing-masing garis Balmer makin kecil. Untuk N mendekati tak terhingga, dapat limit Balmer pada lambda sama dengan 3650A. Berikut adalah gambar deret Balmer. Setelah ditemukan deret Balmer itu, ditemukan deret-deret lain garis spektrum hidrogen, yaitu deret Lyman di ultraungu, serta Paston dan Bresket di daerah inframerah. Deret tersebut juga memenuhi persamaan seperti deret Balmer. Maka, persamaan deret Balmer diubah menjadi bentuk umum sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per M kuadrat kurang 1 per N kuadrat. M dan N adalah bilangan bulat dengan N lebih besar dari M. Untuk deret Lyman, M sama dengan 1, deret Balmer M sama dengan 2, deret Paston M sama dengan 3, dan deret Bresket M sama dengan 4. R adalah suatu tetapan yang disebut tetapan Rydberg yang harganya 109.678 untuk satuan lambda dalam sentimeter. Berikut adalah gambar transisi elektron pada atom hidrogen. Pada tahun 1911, Rutherford membuat suatu model atom. Sebuah atom digambarkan sebagai sebuah inti yang bermuatan listrik positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif yang bergerak dalam orbit. Tetapi dalam teori elektromagnet dapat menunjukkan model atom Rutherford tidak mantap. Suatu atom yang bergerak dipercepat akan memancarkan energi. Elektron yang mengalami percepatan ke arah pusat, maka elektron dalam model atom Rutherford ini akan terus memancarkan energi. Elektron yang kehilangan energi itu akan menempuh lintasan spiral yang akhirnya akan jatuh ke inti. Kelemahan lain dari model ini, atom tidak akan bertahan lama dan tidak dapat menjelaskan timbulnya pancaran garis spektrum oleh atom. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki model atom Rutherford. Dikatakan, elektron pada atom hidrogen hanya dapat bergerak pada orbit dengan jejari Rn sama dengan 0,529 kali 10 pangkat minus 8 N kuadrat cm. Untuk N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada setiap orbit elektron mempunyai energi sebesar En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat elektrovolt. Jadi, elektron tersebut hanya mungkin mempunyai energi dalam harga-harga tertentu saja. Maka dikatakan energi elektron itu dikuantisasi. Pada N sama dengan 1, maka energinya adalah minus 13,6 elektron volt yang disebut energi tingkat dasar. Pada minus berarti untuk melepas energi dari ringkat dasar menjadi elektron bebas, maka dibutuhkan energi sebesar 13,6 elektron volt. Bila suatu elektron berpindah dari tingkat N ke tingkat M, di mana M lebih rendah daripada N, maka elektron akan memancarkan energi atau kehilangan energi. Energi akan dipancarkan sebagai foton Hv sama dengan Em kurang En, di mana hal ini dapat menerangkan bahwa garis pada deret Lyman atom hidrogen dihasilkan oleh elektron yang berpindah ke atau dari tingkat dasar M sama dengan 1 dan pada deret Balmer dihasilkan oleh elektron yang berpindah ke atau dari M sama dengan 2, demikian seterusnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa atom yang memancarkan energi berasal dari elektron yang berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Apabila elektron berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, maka atom tersebut akan menyerap energi. Keadaan ini disebut keadaan tereksitasi.
Pada umumnya, atom dalam keadaan tereksitasi hanya dalam waktu singkat, yaitu berkisar antara 10 pangkat minus 8 detik. Setelah itu, elektron pada atom tersebut akan berpindah ke tingkat yang lebih rendah dan akan memancarkan energi atau menyerap energi untuk berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Anjay. Garis serapan timbul bila energi cahaya pada suatu panjang gelombang tertentu diserap oleh atom untuk eksitasi elektronnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan garis pancaran terjadi bila peristiwa sebaliknya terjadi. Suatu gas dalam keadaan seimbang termodinamika yang berarti di semua tempat dalam gas itu jumlah energi yang diserap dan dipancarkan sama. Pada keadaan ini, terdapat suatu keseimbangan jumlah elektron atom yang elektronnya berada pada tingkat energi tertentu, misalnya tingkat N. Suatu atom yang masih lengkap elektronnya bermuatan listrik netral dan disebut atom netral. Bila atom tersebut menyerap energi yang cukup besar sehingga setidaknya satu elektron tadi lepas, dikatakan atom terionisasi. Bila atom kehilangan satu elektronnya, maka dikatakan atom tersebut terionisasi sekali. Begitu seterusnya. Untuk menyatakan atom netral, sering digunakan notasi 1. Misal Ca1 adalah atom kalsium netral. Untuk atom yang terionisasi, diberikan notasi 2. Berikut juga seterusnya. Apabila suatu atom kehilangan seluruh elektronnya, maka dikatakan atom tersebut terionisasi sempurna. Berbeda pula dengan kasus eksitasi, pada peristiwa ionisasi dapat terjadi pada seluruh panjang gelombang, bukan hanya pada harga tertentu, namun dengan syarat energi yang diserap sama atau lebih besar daripada yang diperlukan untuk ionisasi. Kelebihan energi akan digunakan untuk menambahkan energi kinetik elektron yang lepas itu. Suatu atom yang terionisasi, kedudukan tingkat energi elektron yang masih terikat juga akan berubah. Hal ini akan menghasilkan garis spektrum yang terbentuk juga berbeda dengan garis spektrum netral. Peristiwa kebalikan dari ionisasi adalah rekombinasi atau deionisasi. Pada peristiwa ini, elektron bebas akan ditangkap oleh atom yang disertai dengan pemancaran energi. Pada keadaan setimbang hidrodinamika, laju ionisasi sama dengan laju rekombinasi. Pada temperatur yang lebih tinggi dan pada tekanan yang lebih rendah juga, jumlah atom yang terionisasi akan besar. Pada molekul perubahan energi dapat terjadi dengan 3 macam cara, yaitu perpindahan elektron ke energi lain, perubahan energi getaran molekul, dan perubahan energi rotasi molekul. Pada bintang yang bersuhu rendah, dapat diamati adanya spektrum pita yang berasal dari beberapa molekul seperti oksida titanium dan sianogen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Soal pertama yaitu, berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pembentukan spektrum. A. Bila suatu benda cair atau gas bertekanan tinggi dipijarkan, maka benda tadi akan memancarkan energi dengan spektrum pada beberapa panjang gelombang. B. Gas bertekanan tinggi bila dipijarkan akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh berupa garis-garis yang terang dan disebut garis pancaran atau garis emisi. Letak setiap garis atau panjang gelombang garis tersebut merupakan ciri gas yang memancarkannya. C. Bila sebekas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas bertekanan tinggi, gas tersebut akan menyerap cahaya tersebut pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang dilewatkan di seling-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis absorpsi. D. Bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan renggang bertekanan rendah, gas tersebut akan menyerap cahaya tersebut pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang dilewatkan di seling-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis absorpsi. E. Gas bertekanan tinggi bila dipijarkan akan menyerap energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh berupa spektrum kontinu. Jawabannya adalah D. Mari kita analisis satu persatu. A. Bila suatu benda cair atau gas bertekanan tinggi dipijarkan, benda tadi akan memancarkan energi dengan spektrum pada beberapa panjang gelombang. Pernyataan yang tersebut salah ya. B.
Gas bertekanan tinggi bila dipijarkan akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh berupa garis-garis terang yang disebut garis pancaran atau garis emisi. Letak setiap garis atau panjang gelombang garis tersebut merupakan ciri gas yang memancarkannya. Salah juga. C. Bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas bertekanan tinggi, gas tersebut akan menyerap cahaya tersebut pada warna atau panjang gelombang tersebut. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang dilewatkan di selang-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis aborsi. Salah. D. Bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan renggang atau bertekanan rendah, gas tersebut akan menyerap cahaya tersebut pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya yang diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang dilewatkan di selang-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis aborsi. Pernyataan yang ini baru benar. E. Gas bertekanan tinggi bila dipijarkan akan menyerap energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh merupakan spektrum kontinu. Salah. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu pembentukan spektrum garis emisi dapat ditinjau secara makroskopi dan mikroskopi. Secara makroskopi kita dapat melihat keadaan lingkungan di sekitar bintang, dan secara mikroskopi kita dapat melihat dari elektron pada atom di bintang yang sedang kita tinjau. Pilihlah pernyataan yang benar mengenai pembentukan spektrum garis emisi. A. Garis emisi terjadi karena elektron berpindah dari kulit luar ke kulit dalam. B. Garis emisi terjadi karena elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit luar. C. Gas bertekanan tinggi jika dipijarkan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Spektrum yang diperoleh berupa garis-garis terang yang disebut garis pancaran atau garis emisi. D. Garis emisi diperoleh dari gas bertekanan rendah dan melewati gas bertekanan tinggi. E. Elektron yang tereksitasi akan menimbulkan garis emisi. Jawabannya adalah A. Secara makroskopi, gas bertekanan rendah yang dipijarkan akan memancarkan hanya pada panjang gelombang tertentu. Secara mikroskopi, elektron yang berpindah dari energi yang lebih tinggi, kulit luar, ke lebih rendah, yaitu kulit dalam, akan memancarkan energi. Jadi jawabannya adalah A ya. Maka persamaan di bawah ini yang menyatakan jarak elektron dari proton pada atom hidrogen adalah A. R sama dengan N kuadrat H bar kuadrat Epsilon 0 bagi Pi ME E kuadrat. B. R sama dengan N kuadrat H kuadrat Epsilon 0 dibagi Pi ME kuadrat. C. R sama dengan N kuadrat H kuadrat Epsilon 0 per Pi ME E kuadrat. D. R sama dengan 4N kuadrat H kuadrat Epsilon 0 per Pi ME E kuadrat. E. R sama dengan N kuadrat H kuadrat per K E M E kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Mari kita bahas. Dari momentum sudut L sama dengan NH per 2Pi sama dengan ME RV. V sama dengan NH per 2Pi kali 1 per ME R. Dari hukum 2 Newton, F sama dengan ME V kuadrat per R sama dengan 1 per 4Pi Epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. ME sama dengan dalam kurung N H per 2Pi kali 1 per MER dalam kurung kuadrat per R sama dengan 1 per 4Pi Epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi R sama dengan N kuadrat H kuadrat Epsilon 0 per Pi ME kuadrat. Kita lanjut ke soal yang keempat. Energi total elektron pada atom hidrogen dinyatakan dalam N. Dari pilihan di bawah ini, manakah persamaan yang tepat untuk atom hidrogen? A. Energi total sama dengan 2,18 kali 10 pangkat min 18 J per N kuadrat.
B. Energi total sama dengan 13,6 eV per N kuadrat. C. Energi total sama dengan min 13,6 J per N kuadrat. D. Energi total sama dengan min 2,18 kali 10 pangkat min 18 J per N kuadrat. E. Energi total sama dengan min 2,18 kali 10 pangkat 18 EV per N kuadrat. Jawabannya adalah D, karena energi total sama dengan EP per EK. Jadi energi totalnya sama dengan minus KE kuadrat per R tambah setengah mv kuadrat. Dari hukum Newton, V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MER, sehingga energi total sama dengan minus KE kuadrat per 2R. Masukkan nilai R dari soal sebelumnya, energi total sama dengan min 2,18 kali 10 pangkat 16J per N kuadrat, jadi sama dengan minus 13,6 EV per N kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Sebuah elektron pada atom hidrogen berada pada tingkat energi 100. Berada pada jarak berapakah elektron dari pusat atom? A. 5284 kali 10 pangkat min 7 M. B. 5284 kali 10 pangkat min 9 M. C. 5284 kali 10 pangkat minus 11 M. D. 528 kali 10 pangkat 7 cm. E. 5284 kali 10 pangkat min 9 cm. Jawabannya adalah A. Oke, kita bahas. Kita bisa menggunakan persamaan nomor 1 atau padanya Rn sama dengan H bar pangkat 2 per KE E kuadrat kali N kuadrat, di mana KE adalah konstanta kolom, sehingga Rn sama dengan H bar kuadrat per KE E kuadrat kali 100 kuadrat sama dengan 5284 kali 10 pangkat minus 7 meter. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Berapakah kecepatan elektron keliling proton pada atom hidrogen jika N sama dengan 100? A. V sama dengan 2,1907 kali 10 kuadrat ms pangkat min 1. B. V sama dengan 2,1907 kali 10 pangkat 4 ms min 1. C. V sama dengan 2,1907 kali 10 pangkat 6 ms min 1. D. V sama dengan 2,1907 kali 10 D. V sama dengan 2,1907 kali 10 pangkat 8 ms min 1. E. V sama dengan 2,1907 kali 10 pangkat 10 ms 01. Jawabannya adalah B. Dari momentum sudut L sama dengan NH per 2pi sama dengan MERV. V sama dengan NH per 2pi kali 1 per MER. Masukkan nilai R dari nomor 3. V sama dengan 2,1907 kali 10 pangkat 4 ms1 min 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Berapakah energi yang dibutuhkan sebuah atom hidrogen untuk elektron dapat berpindah dari tingkat energi 100 ke tingkat energi 200? A. 0,068 elektron volt. B. 6,8 kali 10 pangkat min 3 elektron volt. C. 10,2 elektron volt. D. 1,02 elektron volt. E. 1,02 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Jawabannya adalah E. Oke, kita bahas. Kita dapat menggunakan delta E sama dengan min 13,6 elektron volt per 200
kuadrat plus 13,6 elektron volt per 100 kuadrat sama dengan 1,02 kali 10 pangkat min 3 elektron volt. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berapakah panjang gelombang foton yang dibutuhkan pada soal nomor 5? A. 1216,5 M, B. 1216,5 A, C. 1,2165 kali 10 pangkat min 3 Nm, D. 1,2165 kali 10 pangkat min 3 A, E. 1,2165 kali 10 pangkat min 3 M. Jawabannya adalah E. Mari kita bahas. Jadi, E sama dengan HC per lambda, lambda sama dengan HC per E, sama dengan 1,2165 kali 10 pangkat 3 M. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah garis LY beta dari sebuah objek diamati pada panjang gelombang 1200 angstrom. Berapakah kecepatan objek tersebut? Gunakan R sama dengan 10967.800 M pangkat min 1. A. 5000 km second min 1. B. 44 km second min 1. C. 34.000 km second min 1. D. 21.000 km second min 1. E. 10.000 km second min 1. Jawabannya adalah A. Mari kita bahas. Mencari panjang gelombang diam untuk Lyman beta 1 per lambda sama dengan R per 1 per M kuadrat kurang 1 per N kuadrat, 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 kuadrat kurang 1 per 3 kuadrat. Jadinya lambda sama dengan 1025,729 A. Maka lambda OBS kurang lambda O per lambda O sama dengan VR per C. Masukin angkanya, jadi 1200 kurang 1025,79 per 1025,79 sama dengan VR per 3 kali 10 pangkat 5 km second pangkat min 1. Jadi VR sama dengan 50.969,6 kms pangkat min 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut adalah spektrum benda langit galaksi dekat. Pertanyaannya, berapakah redshift galaksi tersebut? A. 0,95356, B. 0,85356, C. 0,75356, D. 0,085356, E. 0,0755356. Jawabannya adalah E. Mari kita bahas. Jadi yang paling mudah dilihat adalah H beta. H beta diam sama dengan 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per M kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Jadi 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 kuadrat kurang 1 per 4 kuadrat. Jadi lambda sama dengan 4862,7193 A. Dengan menggunakan menggaris dalam kurung 5500 kurang 5000 A sama dengan 500 A sama dengan 12 mm. Nah, dalam kurung lambda OBS kurang 5000 A sama dengan 5,5 mm. Dengan perbandingan lambda OBS kurang 5000 A per 500 A sama dengan 5,5 per 12. Jadi lambda OBS-nya sama dengan 5229,1667 A.
Maka redshift galaksinya adalah Z sama dengan lambda OBS per lambda O per lambda O. Jadi Z sama dengan 5229,1667A kurang 7193A per 4862,7193A sama hasilnya sama dengan 0,075356. Wah, berdasarkan materi tentang astrofisika, khususnya spektroskopi yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu hukum Klipsch-Krot, tentang pembentukan spektrum, gimana spektrum itu terbentuk dan bisa melebar, sampai ke bagaimana benda langit menghasilkan spektrum yang bisa kita klasifikasikan. Contohnya lewat spektrum bintang dan juga fenomena efek Doppler. Semua itu ternyata bukan cuma teori rumit aja ya, tetapi bisa benar-benar diaplikasiin di kehidupan sehari-hari. Seperti mengetahui komposisi bintang atau planet, deteksi unsur dalam makanan dan obat-obatan, bahkan bisa untuk membantu pengobatan lewat MRI dan alat medis canggih lainnya. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca buku ya. Sekian pembelajaran dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.